01 yang dipilih Kedai Babat Cakra. Manggo membangun desa Kendayakan ke arah yang lebih baik. Amin. Pak, Bu, dan masyarakat sing miskin lan kekurangan, pasti orang bakal ada rasa cemburu sosial setiap masyarakat ning pemimpinnya. Burung maning masalah sampah si daratan sejagat-jagat ning Kali Congger. Jare pihakana saking beje masyarakatnya orang duweni kesadaran. Pak, aja saya nak yang baik ngomong nyalah-nyalahkan masyarakat. Karena masyarakatku bisa buang ning Kali Conggerku karena masyarakat sadar yang sampaiku ya kudu dibuang. Ya lamun disadar ya kan dibar-barkan peninggalan atau dengar balan desa bisa buang yang Conggerku karena masyarakat itu sadar yang sampaiku kudu dibuang.
Cuman nangapa buang ini congkel? Karena pihak pemerintah desanya diem baik. Wis 5 tahun yang mokor-mokor sampah orang diurus, padahal keindahan dan kenyamanan desa yang kuning kebersihan. Dengan hubungannya bahwa Desa Kendayakan pada tahun ini akan diadakan pemilihan kuwu. Perlu diketahui bersama bahwa acara pemilihan kuwu ini yang sebenarnya perlu diketahui bersama oleh kita, ini bukan hajatnya calon, bukan ya. Calon hanya ikut dalam pemilihan kuwu. Yang sebenarnya ini adalah hajatnya orang Kendayakan ya. Jadi yang punya hajat itu kita sebenarnya, bukan calon. Kalau calon berapa saja, nanti yang terpilih cuma 1. Dan siapa kubunya yang jadi? Kita masyarakat itu yang punya hajat. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada masyarakat jangan sampai dari periode ke periode kita akan menyesali adanya kubu. Setiap kubu yang jadi bahasanya masih mending kubu sing mau. Ganti maning masih mending kubu sing mau. Oleh karena itu, yuk kita sebagai masyarakat untuk belajar cerdas, untuk belajar pintar. Memang orang Kendayakan pada umumnya, bukan pada umumnya, memang orang pintar-pintar semua. Nggak ada satupun orang Kendayakan yang goblok. Semuanya pintar. Kalau nggak percaya, silahkan katakan sama orang bahwa kamu goblok, itu akan marah. Iya, akan marah dikatakan goblok. Jadi orang Kendayakan sebenarnya pintar-pintar. Cuma pada waktu pemilihan kubu biasanya terpengaruh, tidak digunakan akal pikiran yang sehat bahwa kita punya hak untuk memilih seorang kubu yang sesuai karakternya, sesuai dengan kepribadiannya, itu akan menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu kita punya hak sepenuhnya. Oleh karena itu kepada masyarakat Desa Kendayakan, saya mohon yuk berpikir yang cerdas, berpikir yang pintar. Harapan ke depan ada di tangan kita. Milih Bapak Agung. Cuma itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Amin selaku sesepuh kita yang sudah menyampaikan beberapa poin penting kepada kita semua. Kepada panitia penyelenggara dan panitia pemilihan kepala desa yang telah memberikan saya salah satunya adalah kampanye terbuka di setiap blok. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempatnya Bapak Saka di RT 1. Mudah-mudahan kita semua berada dalam suatu lindungan Allah yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan, keimanan, dan nikmat lainnya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat di RT 1, Bapak Kiai Sufyan dan Bapak Haji Cakap, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya yang tidak kami sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam mendapat perlindungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya saya memperkenalkan diri, ya. Nama saya sudah jelas. Kemudian istri saya, coba berdiri. Berdiri nih, ya berdiri nih. Ini istri saya namanya Devi. Kemudian anak saya dua, ya. Yang pertama perempuan, yang kedua lelaki. Kemudian cucu saya sudah 3. Terus kira-kira apa lagi Pak? Ya, kira-kira saya keluar SMA tahun 85, 86 ya, Mang Amin ya. Nah kebetulan beliau ini satu angkatan sama saya, dan beliau juga jiwanya paman saya. Kemudian saya 87 masuk TNI, kemudian 2020 saya pensiun. Ya kebetulan di sini pas banget ada pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga saya mengikuti pada mengisi kekosongan dalam mata masyarakat supaya maju kebenaran harus ditetapkan. Ayo bangun. Sejahtera. Orang tua yang bijaksana, betul. Kemudian ada yang menyampaikan tadi agar pengairan sawah tidak kekeringan, betul. Laporan aja larang, Pak. Terus tadi ada yang menyampaikan juga agar permasalahan antar warga tidak selalu dibawa ke polsek. Aja ini polsek, ini polsek. Tadi menyampaikan juga agar sedekah bumi dan munjung selalu dilestarikan, betul. Jadi memang benar, orang Kendayakan adalah orang-orang yang cerdas. Ya. Jadi hakikat daripada memilih kepala desa, masyarakat Kendayakan dalam tanggal 2 Juni 2021 memilih kepala desa yang pertama adalah untuk memilih kepala desa menjadi bapak yang bijaksana. Ya, itu salah satunya. Kemudian bagaimana agar mengurusi pertanian, pengairan kita, agar mengurusi rasdo kita, ya kan? Nah. Keamanan yang terlibat. Terus agar tatkala ada sesama masyarakat ada permasalahan tidak langsung dibawa ke ranah hukum, ya, harus diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Gitu. Tadi apa yang disampaikan memang benar semua. Jadi visi saya, jadi saya jelaskan dulu begini ya Pak ya. Apa sih yang namanya visi? Visi itu sama dengan cita-cita atau pandangan atau tujuan arah dari seseorang dalam suatu kehidupannya untuk dicapai, ya, untuk dikejar, untuk dilaksanakan, untuk diwujudkan. Itu yang disebut namanya visi. Ya. Kemudian apa yang disebut visi? Demokrasi aja.
dalam membangun. Ya pokoknya mau Bu, ya calon Bu, yang penting rakyat bersyukur makmur. Didik rakyat yang benar, aja terima kasih. Jadi yang disebut misi itu adalah bagian daripada kerja kita atau tugas kita untuk mengejar cita-cita yang kita inginkan. Itulah yang disebut misi. Jadi tadi kata Bapak Haji Sakap, agar menjadi kepala desa yang adil dan bijaksana, kemudian apa tadi Pak Haji? Agar masyarakatnya subur, gitu ya. Oke, nanti akan saya uraikan satu persatu, akan saya jelaskan satu persatu. Ya. Jadi visi saya tatkala saya terpilih menjadi kepala desa, saya ingin mewujudkan masyarakat Kendayakan yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Jadi gitu loh Pak, cita-cita saya pengen membawa masyarakat Kendayakan ini yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Gitu, ya Pak ya. Kemudian untuk mencapai cita-cita tadi ya, saya harus membuat teknik, harus membuat taktik, harus membuat strategi, kemudian untuk membuat tugas-tugas untuk mencapai arah sasaran tadi. Ya. Tuh, ya Pak. Jadi misi saya yang pertama tatkala saya terpilih menjadi kepala desa, yang pertama adalah transparansi anggaran. Apa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang disebut transparansi? Transparansi adalah keterbukaan. Baik itu dari APBD, ADD, atau DD atau bantuan-bantuan provinsi lainnya. Intinya masyarakat akan diberitahu secara lisan maupun secara tertulis dengan dibuat suatu papan pengumuman yang secara detail, rinci dan gamblang. Ini loh duitnya masyarakat saya telah terima tahun ini, ya kan, sekian M. Nih, keperluannya untuk ini, ya. Terus dalam hal pembangunan, saya akan melibatkan masyarakat secara keseluruhan, ya. Baik dari segi apa yang mau dibikin, gitu lah, ya. Dari segi musyawarah perencanaan, kemudian dalam hal pelaksanaan, dalam hal pengawasan, ya. Jadi masyarakat nanti saya libatkan semua, termasuk sebagai pelaku-pelaku pembangunan adalah masyarakat kita sendiri sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya masing-masing, gitu loh Pak, ya. Jadi nanti tatkala nanti saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan transparansi terhadap anggaran pembangunan desa yang telah diterima, ya Pak ya. Karena untuk bisa membangun itu butuh modal Pak, ya. Butuh modal, butuh kejujuran, ya. Tanpa kita transparansi, tanpa kita jujur, ya, semuanya hasilnya akan acak-acakan. Oke Pak, oh. Ditutup. Tangguh membangun desa Kendayakan ke arah yang lebih baik. Amin. Pak, Bu, dari berbagai hal, bentuk ancaman dan tantangan, ya, masyarakat intinya tidur pulas, ya, nyenyak tidurnya, ya. Saya dan perangkat desa akan bekerja keras, ya, untuk menciptakan agar masyarakat kita terayomi. Itu yang pertama ya Pak ya, untuk menuju masyarakat, untuk membawa masyarakat Kendayakan yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia itu salah satunya, ya, desa di bawah kepemimpinan saya harus terbuka terhadap anggaran.
sehingga masyarakat tahu duitnya kemana, untuk apa aja, gitu loh, ya. Kalau Bapak nggak percaya, buktikan, dukung saya, ya. Kalau Bapak nggak percaya, buktikan, dukung saya. Biayanya, anggarannya jelas, ya kan, semennya harus sekian. Gak ada istilahnya masyarakat yang menjadi penonton. Masyarakat dilibatkan. Karena itu, ya, itu bagian daripada proyek padat kerja. Sekarang mau bagaimana bisa maju, Pak? Suatu daerah tatkala tidak ada keterbukaan dalam hal penerimaan anggaran, dalam hal anggaran yang diterima untuk apa, ya kan? Tidak ada. Pernah nggak Bapak baca berapa anggaran desa pendayakan yang diterima tiap tahun? Belum pernah. Saya kira nggak akan ngerti. Jangankan ada, ngerti juga kagak. Terus bagaimana masyarakat mau maju, daerah mau maju kalau seperti ini, ya? Bapak mau maju apa mau keadaan seperti ini? Maju. Saya yakin dan percaya bahwa ya setiap manusia itu dengan seiringnya waktu dia akan punya keluarga, akan punya keturunan, dan terus regenerasi kehidupan manusia itu seperti itu. Tentunya di sini ya, walaupun Mang Raspa yang di ujung sana itu ya, dia berkeinginan bahwa hari kemarin itu harus apa katanya? Hari ini harus lebih baik daripada kemarin, ya kan? Terus hari esok harus wujudkan masyarakat Kedayakan yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia. Salah satunya dengan desa atau kepala desa itu harus terbuka bahwa dana yang diterima oleh Bapak Kepala Desa itu bukan dana hak pribadinya, ya, itu dananya masyarakat. Ya, itu harus memposisikan seperti itu. Tentunya untuk bisa seperti itu harus terbuka berapa biaya yang diterima, berapa yang dibelanjakan, dianggarkan untuk kepentingan masyarakat. Ya, itu harus masyarakat kasih tahu. Ya, sehingga masyarakat ada yang protes. Ya, Pak Kubu, ini kok nggak seperti ini dalam besteknya pembangunan jalan misalnya 5 cm tebalnya atau 15 cm tebalnya, kemudian ukuran semennya sekian, kemudian lebarnya sekian, panjangnya sekian. Dalam prakteknya tidak dilaksanakan seperti itu, masyarakat protes. Ya, harus seperti itu. Jadi nanti ya, kalau saya terpilih menjadi kepala desa, saya akan transparan mengenai anggaran, Pak. Ya. Akan ditulis secara detail dan gamblang kalau kita bangun proyek, ya. Karena berharap negara Indonesia itu, desa itu menjadi maju sehingga negara menjadi maju, ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya untuk mewujudkan masyarakat Kedayakan yang maju, sejahtera dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia, itu dengan mewujudkan atau meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kedayakan. Bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kedayakan? Tentunya melalui pendidikan formal, pendidikan keagamaan, kemudian pendidikan lainnya seperti yaitu kesenian dan apa Pak? Kesenian dan berbagai macam hal lain. Harus didorong, harus dipompa. Kenapa? Karena pendidikanlah yang akan merubah seseorang dari orang lainnya itu dari hasil pendidikan. Nah, kalau misalnya orang ini punya kemampuan yang otak pinter, tapi dari segi pendidikan formal mereka tidak memiliki ijazah. Ya, harusnya orang ini jadi pejabat, gitu loh ya. Mudah-mudahan kalau orang ini jadi pejabat, kemudian dia bisa memimpin masyarakatnya, membawa masyarakat menjadi masyarakat yang makmur, gitu loh Pak. Ya. Terus yang berikutnya ya tadi udah untuk menuju Kedayakan, untuk mewujudkan masyarakat Kedayakan yang
maju, sejahtera, kemudian berakhlak mulia tadi. Yang pertama adalah pemerintahan desa adalah harus transparan ya Pak ya, harus terbuka. Yang keduanya, pemerintah desa harus meningkatkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia itu ilmu. Ya. Jadi salah satunya ya kepala desa. Jadi maaf, saya jelaskan sedikit bagaimana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kedayakan, ya Pak ya. Nih, Pak Nate, ya Pak. Jadi kita tahu nih, masyarakat Kedayakan itu adalah mayoritas penduduknya petani. Penduduknya petani nih, masyarakat Kedayakan. Ya. Dan sektor pertanian ini adalah kekuatan yang paling terbesar. Tatkala saya nanti menjadi kepala desa, ya, saya menjadi kepala desa, saya akan berada bersama masyarakat desa Kedayakan, khususnya dengan para petani. Saya akan berada di tengah-tengah para petani, Pak, untuk membela, memperjuangkan, mengawal agar pertanian kita itu menjadi sukses. Betul, Pak? Ya. Jadi saya akan berada bersama Bapak petani. Suka dukanya petani adalah suka dukanya kepala desa. Saya akan memastikan ya, untuk pupuk aman, untuk air aman, gitu loh. Jadi kalau masalah pertanian itu sudah melibatkan pengairan, pemupukan, kemudian mesin saluran air. Harus kita pastikan semua itu sudah aman. Aman di sini artinya kita tahu bahwa di desa Kedayakan itu masa kita itu hanya dua siklusnya itu perputarannya musim tanam, musim panen. Itu yang dirasakan sekarang adalah hasil kerja keras bapak-bapak, ibu-ibu masa lalu, benar nggak? Oleh karenanya untuk mewujudkan masa depan tentunya harus diawali dari sekarang, Pak. Kita Desa Kedayakan akan diadakan pemilihan kepala desa nanti tanggal 2 Juni 2021. Ya. Saya katakan tadi, Bapak memilih kepala desa itu untuk apa hakikatnya? Kan Bapak jawab, untuk jadi Bapak yang bijaksana, untuk bisa mengurus pertanian, ya, untuk segala macam. Tadi yang Bapak jawab, kapan saatnya? Saatnya saat tanggal 2 Juni 2021. Ayo kita tentukan, Kedayakan ini bisa keluar dari permasalahan. Ya, Pak? Kalau Bapak tidak percaya, buktikan. Ya, kalau Bapak tidak percaya, buktikan. Insya Allah saya datang dari Jakarta pulang kampung ke sini karena saya di sini melihat di sini adalah saudara saya semua. Ya, itu betul-betul Bapak Kungu. Maaf saya cerita sedikit saya. Kalau jadi Bapak Kungu yang susah dan tugas dan fungsi, saya itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Rakyatnya 4.500 orang. Ya, dalam 1 jam ada permasalahan, diketok ke rumahnya. Pak, ada urusan begini, Pak, ada urusan begini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sudah jalankan. Udah saya alami, Pak, yang penting sudah saya alami. Dari sektor pertanian saya untuk meningkatkan pertanian seperti itu, ya, untuk meningkatkan ekonomi seperti itu. Kemudian bagaimana? Ada, Pak, ya, sumber lainnya, apa namanya? Mungkin ada yang tahu sumber lainnya untuk meningkatkan perputaran roda perekonomian desa. Apa? Ada yang tahu? Pak. Badan usaha milik desa, duitnya nggak sedikit, Pak, untuk menjalankan ekonomi kerakyatan. Ya itu tadi, ya. Supaya Bang Arya tidak masuk, gitu loh.
supaya lebih jelas ya Pak ya, kenapa saya turun ke Kendayakan itu? Karena salah satunya saya melihat Bang Harian. Gitu ya Pak. Itu. Jadi kenapa saya turun ke Kendayakan ya, mencalonkan diri menjadi kepala desa? Ternyata badan usaha milik desa itu ada, jumlahnya banyak, Pak. Ya, tapi masyarakatnya tidak mengerti. Mengerti nggak? Jelas Pak, jelas Bro. Ya. Kalau saya tidak buka seperti ini, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu itu. Tahu nggak? Dan saya yakin ya kan, yang lain teman-teman saya nggak akan pernah membuka seperti ini. Kenapa? Kalau jadi harus jadi. Kalau saya itu silakan aja, ya. Karena memang tujuan saya untuk membantu masyarakat. Gitu. Itu yang keberapa Pak? Yang kedua ya, tadi transparansi, yang ketiga, yang tadi transparansi anggaran, kedua peningkatan SDM manusia, ketiga adalah bagaimana kita untuk mewujudkan masyarakat Kendayakan yang maju sejahtera dan berakhlak mulia, yaitu dengan meningkatkan perekonomian desa Kendayakan melalui sektor pertanian yang paling pertama, ya. Yang juga petani. Terus yang berikutnya, ya Pak ya, ingat Bapak kalau Bapak petani, kalau Bapak penggarap, ya kan udah saya jelaskan. Tadi mengenai badan usaha milik desa itu, ya kalau setahun 60 juta, kali 6 tahun, kali 7 tahun, kali 10 tahun, ratusan juta. Kalau ini diberikan haknya kepada masyarakat sesuai dengan aturan ketentuannya, ya kan, bisa membantu ratusan orang. Artinya orang-orang yang terbantu oleh BUMDes ini merasa bersyukur, dia nyaman, tidak dikejar-kejar. Terus yang untuk menuju masa Kendayakan yang maju sejahtera dan berakhlak mulia itu tentunya dari segi administrasi pribadi atau diri. Saya akan membawa, saya akan mengajak, saya akan memprogramkan seluruh masyarakat Kendayakan itu harus punya dia data diri, KTP aja dia nggak punya Pak. Ya. KTP kakak nggak punya, sabar-sabar pilihan mau pemilihan kepala desa ini. Rupanya, aduh gimana ini kayak begini. Sekarang pertanyaannya, kalau namanya bansos segala macam itu kan dari data, ya, KTP-nya aja pada nggak punya, kakaknya aja nggak punya, teriak minta bansos segala macam. Ya sampai kapan pun mewujudkan atau membawa masyarakat Kendayakan yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia itu dari sisi kesehatan. Ya. Saya akan meningkatkan, mengoptimalkan kesehatan masyarakat ya melalui program-program pemerintah desa. Di situ ada PKK, ya ada posyandu, posrindu, lansia segala macam, ya Pak, yang dibantu oleh petugas puskesmas. Kemudian saya tahu, ya saya merasakan setelah saya di sini, saya merasakan bagaimana kita sulitnya malam hari tatkala berada di luar. Malam hari bisa ngobrol sama teman, sama tetangga, ya posisinya di luar. Sangat sulit, kenapa? Kira-kira apa tanggalnya? Nyamuk. Tanggalnya lampu. Tatkala malam hari kita berada di luar, ya kan, nyamuk ini sangat luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa. Kenapa? Tuh, udah cerdas. Wakil di belakang udah cerdas, ya. Itu, ya. Salah satunya, tatkala saya nanti terpilih menjadi kepala desa,
saya akan melakukan pemodingan atau penyemprotan titik-titik nyamuk di seluruh desa Kendayakan di bagian pemukiman. Iya, saya akan lakukan itu. Ini secara periodik, Pak, ya, tidak hanya sekali, secara terus-menerus supaya masyarakat Kendayakan lebih sehat, lebih nyaman. Ya, Bapak tahu, ya, kira-kira wajib bedanya segitu tuh, ya, kalau ditampang sekali sama orang, kalau dipukul sekali sama orang nggak apa-apa, tapi selain saya akan menggerakkan dan mengoptimalkan seluruh kader PKK, saya akan melakukan suatu kegiatan pemodingan atau penyemprotan titik nyamuk di seluruh wilayah desa Kendayakan. Ya Pak ya? Terus yang berikutnya, ya, yang berikutnya saya harus memastikan nih, seluruh masyarakat Kendayakan harus punya BPJS. BPJS Kesehatan, saya tanya, kan duduk punya BPJS nggak? Siapa yang nggak punya? Saya punya banyak. Salah satunya dengan kita meningkatkan di hal keamanan. Kenapa? Hasil panennya bagus, segala macamnya bagus, sehat segala macam, bisa beli motor, bisa beli bebek, bisa beli kambing, bisa beli titik. Kalau keamanannya tidak terjamin, juga akan sia-sia, ya Pak ya, akan terjadi sia-sia. Oleh karenanya, ya, nanti tatkala saya terpilih menjadi kepala desa, ya, saya akan menggerakkan seluruh unsur kekuatan keamanan desa atau hansip. Kemudian kita akan mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan. Kemudian saya akan berusaha menumbuhkan kepada seluruh masyarakat Kendayakan dengan cara saya, ya kan, untuk saling menghormati sesama kita, sehingga harapan saya, ya, itu akan timbul rasa saling mengenal, rasa kasih sayang, gitu. Ya, karena keamanan itu penting, Pak ya. Keamanan itu penting. Orang berasa apa? Untuk menekan terjadi sesuatu yang hal-hal bisa bersifat kriminal. Kalau anak-anak muda, kalau istilahnya seluruh wilayah desa Kendayakan sering dipatroli, sering ditengok sama Babinsa, sama Bima, sama kita, sama bapak kepala desanya, dia tahu, oh di sana rawan, di sana ini. Yang kita harus bisa memproteksi, kita harus segera membuat segala sesuatu supaya tidak terjadinya tindakan-tindakan kriminal, gitu loh Pak. Ya, jadi seperti itu. Artinya kira-kira apa yang saya sampaikan ini, kira-kira bapak-bapak ini memahami maju untuk dari segala hal, baik dari sektor pertanian, dari sektor keamanan, dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan, dan dari sektor-sektor lainnya. Yang intinya, ya, agar terwujud Kendayakan ini menjadi Kendayakan yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia. Ya, itu Pak intinya. Karena saya tahu, ya, bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk merubah suatu keadaan dari keadaan sekarang yang seperti ini menjadi keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan untuk bisa mewujudkan itu semua, mari bergabung dengan saya, dukung nomor 4 Bapak Agung Praitno, pilih dan coblos nomor 4 pada tanggal 2 Juni 2021. Terima kasih, itu saja saya yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya Pak, Bu, kapan calonnya bisa ngomong, Bu, enak. Anak apa-apa ngomong. Masalah apa, segala hal diutarakan. Yang tujuannya Bapak Agung priwen, yang besok Bapak Agung lamun makan tinggal priwen, us aja keter-keter. Tinggal coblos nomor 4, boleh Bapak Agung. Semoga apa sih bisa ditetapkan oleh Bapak Agung dan kita kabeh bisa terlaksana, amin ya robbal alamin. Iwak water, iwak sepat.
asa keker di nomor Iwang sepat mangan jagung. Pilih nomor 4 kuhune kudu Pak Agung. Mangan bubur karo jagung. Bapak pengen subur kuhune yang kudu Pak Agung. Siap ya lagi kena. Pilih nomor 4 Agung Prayitno. Pilihane rakyat ora bobodoh. Pilih nomor 4 Agung Prayitno. Pilihane rakyat ora bobodoh. Maju, 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 maju. Pilih nomor 4. 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 Anta tahalana ya Allah ya Rabbi, dari hari inilah bukalah Agung Prayitno dengan segala kemenangan, keunggulan, keungguhan, keutamaan. Berikanlah kemenangan kepada Agung Prayitno dengan kemenangan dari segala kebaikan. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah di tanggal 21/2020 yaitu kemenangan yang mudah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, di dalam hal kemenangan secara agung untuk mencapai dari pendayakan, semoga selalu disertai dan dibarengi oleh orang-orang yang baik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah sekali lagi guru yang baik. Ya Allah, ya Rabbi, segala pekerjaan nanti di mana Agung jadi guru pendayakan, pekerjaan yang hakikatnya bukan pekerjaan manusia tapi semata-mata adalah petunjuk dari Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma ya Allah, jagalah, peliharalah agamanya, peliharalah pribadi Agung, peliharalah ya Allah, jagalah keluarga, jagalah kerabat, jagalah ahli, jagalah sahabat, jagalah orang yang disenangi dan semua masyarakat Desa Kendayakan dari nihan, dari beberapa fitnah, dari beberapa bahaya yang menjoroti kepadanya. Ya Allah, kabulkan doa kami insya Allah. Sebagian masyarakat juga ya Allah, sebagian masyarakat Kendayakan menghendaki agar di dalam nanti tanggal 2 Juni memberikan suaranya, berkehendak, berharap, yaitu dengan memberikan suara yang secara dan jika ada ya Allah di antara masyarakat kami Desa Kendayakan yang ingin menghendaki cocokkan atau memberikan suara yang negatif, yang manipolitik, yang tidak beres, Allah berikan kesadaran dan tunjukkan kebenarannya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kepada Allah aku minta dengan segala pertolongan dan rahmat. Kasihanilah kepada Nabi Ibrahim untuk jadi kepala desa atas
manusia adalah sifatnya dhaif ya Allah. Atas ya Allah. Semoga ya Allah berikan izin untuk belas kasihan kepada saudara aku dari guru desa Pengajian. Semuanya kami berserah harapan untuk adanya. Tidak ada daya kekuatan apapun yang bisa dilaksanakan pada kita manusia. Hanya terkecuali la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Semoga Allah senantiasa menerima dan mengabul sekaligus memberikan ijabah kepada kami ya Allah. Sekali lagi ya Allah, terimalah doa kami ini. Terimalah doa kami ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang terhormat, sebelumnya kami tutup dengan ucapan salam. Lebih baik kita mari bersama-sama apa seperti yang dibacakan oleh itu. Bagi orang yang tidak tahu sama azas seperti saya, dia itu barangkali begini. Tujuannya itu bangsa, tidak pengen jalan-jalan itu. Iya, mangan jagung, bari ketupat. Suami itu agung, ya. Mau mereka besok ke nomor apa? Tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni sebisa mungkin aja salah. Nyoblos ya hati-hati, sing kalem, sing adem, supaya aja kesasar. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama tim sukses dari Bapak Agung nomor 4 ucapkan matur kesuwun sangat atas kadaripun bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya yang RT1 dan RT2 kalian Bapak Cakra sing wis nganakena tempat maupun sanes-sanese kula bisa balas karo apa-apa seliyane ucapan matur kesuwun sing saakeh-akeh. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yadi, Mang Yadi. Assalamualaikum. Dian mau beli mana Yan? Pilih nomor 4 pilihan rakyat orang berbodoh. Pilih nomor 4. Pilihan rakyat orang berbodoh.
Kasih jalan masih. Iwak sepat mangan jago. Pilih nomor 4 kuna kudu ago. Mangan bubur karo jagung. Kakak pengen subur kuna ya kudu ago. Pilih nomor 4 Agung Prayitno. Pilihane rakyat ora bobodo. Pilih nomor 4 Agung Prayitno. Pilihane rakyat ora bobodo. Maju, 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 Pakpol. Pilih nomor 4. Pilih nomor 4. Pilih nomor 4. Pilih nomor 4. Khusus Blok B Priyono. Wow.
yang paling belakang.